ini juga sebut dong. Hah? Ya, Habib Ali bin Habib Abdurrahman kadang-kadang nak injitnya ayahnya disebut namanya tuh. Ya kalau lupa nggak apa-apa. Ini Ziyadatul Khair. Al-Habib Salim bin Jandal itu yang sudah berjuang di zaman Belanda. Al-Habib Ali bin Habib Husain, seorang wali kutub Al-Abdur. Kesemuanya itu masih ada bekas-bekas beliau. Ini kaitan daripada maulid yang tidak bisa kita lupakan. Tampak beliau yang membawa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dari kampung ke gunung. Sampai beliau tidak pikirkan pribadinya. Tapi kita lihat satu kelebihan panjang umur. Habib Ali berapa umurnya? Kuitang radhiyallahu anhu. Dia panjang umur. Kenapa? Di samping memang wajib menyampaikan ilmu, juga silaturahminya. Nah ini saudara, tidak pilih bulu dengan penuh kasih sayang. Sehingga ringkas kata Nabi Muhammad bersabda, ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Kalau saya bicara keras bukannya artinya saya kecem, bukan, supaya jangan ngantuk, betul? Betul? Jangan kalah malhayar dan film Cina ngamuk. Betul apa tidak? Iya. Subhanallah. Jadi pelan-pelan, sedikit nanti bisa kemakan. Sebab saya berpikir, Nabi bilang orang yang menyayangi kepada saudaranya, kepada keluarganya, istri menyayangi suami, disayang oleh Allah. Baik keadaan senang maupun keadaan susah. Ini yang perlu sekarang diterapkan di dalam hati orang-orang yang beriman, terutama wanita. Jangan kita melihat tapi tidak kita berpikir. Kita lihat di mana televisi, satu siaran yang mutlak dijamin dengan segala wartawannya. Kita lihat tragedi pembunuhan, bunuh diri. Hah? Luar biasa, saudara-saudara. Jadi kita melihat berpikir, memang kematian itu syai'un ghaibun muntazir. Itu kematian gaib, sesuatu yang gaib, yang kejadiannya mengerikan dengan bermacam-macam. Jika engkau tidak mati dengan pedang membela Islam, zaman dulu saya cerita, betul, dengan pedang dulu, karena dengan ilmu pengetahuan, dengan pendidikan, dengan diperlukan dana. Jika engkau tidak mati dengan pedang atau tidak mati dengan kemiskinan, engkau mati di dalam kekayaan yang lebih berbahaya. Akan ditanyakan semua itu. Kematian satu, ingat, kalau manusia sudah tidak mau takut melihat kematian bahwa dia akan menyusul, sampai Sayyidina Ali yang sebagai pintu gudangnya ilmu Rasulullah tidak pernah heran, tapi hanya dua yang heran. Tidak pernah heran dengan segala macam kejadian dan ilmu pengetahuan, teknologi sekalipun tidak akan heran. Tapi Imam Ali heran kalau ada orang melihat kematian dimasukkan saudaranya ke tiang lahat. Ini ajibtu liman nasyal maut wa huwa yarul maut. Saya heran Imam Ali, imam besar, mantunya Rasulullah. Coba seorang yang pintar masih heran. Nah kita ini belum apa-apa. Afwan Habib, coba logika kita, apa yang kita banggakan dalam perjuangan untuk Islam? Sementara kita bangga dengan kegantengan, minyak wangi dan sebagainya. Lihat Nabi Muhammad SAW ditimpuki musuh oleh kotoran-kotoran. Apakah itu menjadi suatu kebatilan di dalam diri manusia kalau dia kotor? Jadi perlu ngaji, saudara-saudara. Tidak sedikit orang-orang yang kotor di Mekah. Itu ujian buat orang yang ibadah. Kalau dia tidak senang kepada orang yang kotor, ini terjadi satu orang pergi haji, luar biasa dia, sampai tukar, tapi dia ingat lagi ibadah kepada Allah, sampai dia pindah sholatnya, ditinggalkan si kotor tadi seorang besar. Siapa dia? Apakah Allah lihat badan kita yang kotor, sementara badan kita tidak kelihatan kotor? Tidak, tapi Allah lihat hati kita.
Jadi sesuatu yang kotor belum tentu tidak manfaat untuk orang yang sehat. Betul? Betul. Saudara pernah dengar nggak cerita seorang ahli sufi? Dari mana keluarnya telur ayam? Dari tempat kotoran. Betul. Kenapa dimakan? Betul. Kalau bukan telur ayam, masa kita mau makan? Betul tidak? Berarti di dalam kekotoran ada telur. Ini hikmah. Kita harus berpikir dan selalu berpikir. Insya Allah orang yang berpikir bagaikan orang yang berzikir. Asal pikirannya nyambung kepada Rasulullah, nyambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Imam Ali heran, tidak sedikit. Kalau kita lihat ini kebenaran, keheranannya Imam Ali untuk satu teguran buat orang-orang yang beriman. Yang kedua, ajibtu liman yatakabbaro faqad kharaja min makhrajin baulin maratan. Saya heran kepada orang yang sombong. Tapi jangan salah paham, bukan orang sombong itu yang naik mobil. Ya, bukan. Pakai gamis, pakai jubah, bukan. Atau pakai sepatu, pakai dasi, bukan. Nah, definisinya saya jelaskan orang-orang yang sombong. Al-kibru batrul haq wa gamtun. Jadi bagaimana Imam Ali nggak mau heran kalau ada orang sombong sedangkan dia keluar dari tempat keluarnya baulin, air kencing. Betul? Betul? Coba berpikir. Pantas. Sementara anak yatim, sementara pendidikan. Mana ruh jihad kita untuk ittihadul ummah? Sudah waktunya. Karena Allah sudah memberikan penglihatan, sudah memberikan satu tragedi-tragedi gunung dan sebagainya, lebih dari itu. Itu ada di ayat, tapi karena kasih sayang Allah dan Allah memuliakan Nabi Muhammad sehingga bawa itu tidak sekaligus, sedikit demi sedikit. Masih banyak orang-orang salihin dan soleh. Allah berfirman dalam Al-Quran, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kalau sudah tabayyana itu harus diterima kebesaran Allah, kekuasaan Allah yang kita sebut 5 waktu Allahu Akbar. Sambungkan di dalam takbir, apa takbiratul ihram kurang sambung, takbir yang terakhir sambungkan seolah-olah kita mau mati. Ini rahasia hati. Saya hanya menghimbau untuk keluarga kita sehingga dengan takbir yang nyambung akan diselamatkan oleh Allah. Amin. Amin. Allah akan memberikan kami, Allah memperlihatkan bila apa di dalam setiap penjuru terjadinya gerhana. Sudah sering langit kelabu, pecah gunung itu, awan berubah jadi bentuk makhluk yang besar, bulan tampak, kabel bisa nyala. Itu semua kita, kalau pikiran manusia, komputer dan sebagainya itu belum seberapa. Tapi banyak orang heran dengan komputer. Sampai orang sekolah dengan komputer lupa kepada kebesaran Allah, ciptaan Allah. Subhanallah. Ini hikmah maulid nanti disambung oleh Habib. Jadi begitu Pak, Allah sudah memperlihatkan. Jadi kalau orang melihat tidak berpikir, Allah akan jadikan sesuatu yang mengejutkan. Ini saudara, banyak kejadian-kejadian. Apa sebab-sebabnya? Lalu kita cari. Ya, sebab-sebabnya diantaranya tidak dipedulikan orang-orang fukoro yang memang dunianya, negaranya di sini, sampai terjadi bunuh diri. Tidak kita cari kesalahan siapa yang salah, bukan. Agar kita bersyukur, meningkatkan rasa syukur, banyak berbuat baik. Ini saudara-saudara. Padahal Nabi Muhammad menjelaskan, hubbul fuqara miftahul jannah, hubbul fuqara hum julasa Allah. Kunci surga mencintai orang-orang miskin yang datang dengan penuh harapan supaya dibantu. Ada di surat Wadduha. Wa amma sa'ila fala tanhar. Betul. Jangan dicaci, itu datang mengajak kebaikan, bahasa Allah.
Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Bahkan dalam ayat yang lain, man amila salihan min dzakari wa unsa wa huwa mu'minun falanuhyannahum hayatan thayyibah wa lanujannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa saja yang beriman, laki-laki maupun perempuan, kemudian dia beramal soleh, iman modalnya, maka Allah berikan kehidupan thayyibah, kebaikan, dalam hatinya ada ketenangan. Saudara-saudara, kemudian Allah ganti daripada apa yang dia berikan itu lebih baik. Allah simpan ini, dan kita yakin dengan peringatan Maulid, insya Allah sebelum kita diambil, kita sempat bertobat, sempat beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, من الخطايا أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. Alhamdulillah. Ini yang perlu kita banyakkan untuk anak-anak kita di rumah, habis sholat, pulang dari kantor, setelah duduk. Ini yang perlu, sedikit saya ngomong tapi nyambung. Maka Allah ma'adzabahum wa yastaghfirun. Allah tidak menurunkan satu rumah, satu kampung selama mereka beristighfar mudawamah, walaupun 10 kali tapi continue. Betul? Kapan lagi kita konsentrasi kepada pengampunan Allah? Bukan hanya pengampunan, tapi keberkahan, bahkan penyakit tidak diturunkan. Di mana fitnah sudah banyak. Kenapa? Banyak yang pulang ulama-ulama, khususnya dari habaib. Alhamdulillah masih ada regenerasi. Tapi manakala satu saat nanti Allah cabut ilmu itu melalui ulama. Sebab Allah tidak mencabut ilmu dari dada-dada hambanya. Innallaha la yantazi intizan, la yantazi ilman intizan ibad. Allah tidak mencabut ilmu dari dada hamba-hambanya sekaligus, walakin yantazi'uhu biqabdil ulama. Satu saat dicabut ilmu itu melalui ulama, dipanggil, saudara-saudara, dikembalikan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hatta idza lam yabqa 'aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin wa qalu wa adallu. Kalau sudah tidak ada orang alim nanti entah tahun berapa. Makanya ini pemuda-pemuda, alhamdulillah, persiapkan diri ya. Tadi sambutan sebelum baca Maulid, saya doakan amin. Amin. Akan terjadi kalau sudah tidak ada orang alim, maka orang pada saat itu mengambil pimpinan yang juhal, yang tidak berilmu pengetahuan, yang tidak berakhlak, yang zalim, karena sudah butuh orang. Modalnya nekat, berani. Ya, 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 betul. Sekarang ada contoh-contohnya, sedikit dicontohin dari artis, dari pemimpin. Memang nggak masalah, tapi tanggung jawabnya. Nggak main-main ini agama. Kalau dia muslim, nah ini saudara-saudara. Jadi kembali, kalau sudah terjadi tidak ada orang alim, maka disitulah mengangkat para juhala jadi pemimpin, maka diberi seluruh fatwa, maka dia berfatwa tanpa akhlak, tanpa ilmu, dallu wa adallu, sesat dan menyesatkan. Nah ini saudara-saudara. Jadi kalau ada aliran-aliran yang sesat, itu pemimpinnya memang yang Allah nggak kasih hidayah. Atau ala qulubihim, kalau sudah ditutup dalil yang di atas kepalanya, sudah ditutupi oleh kesesatan, apalagi yang akan para nasihat memberikan nasihat, para curi-curi nasihat, ahli penasehat tidak mampu. Idza dhallatil uqul ala ilmin famadza taqulun nusuhat. Apabila akal itu yang sesat, akal itu di atas ilmu tapi sesat, apa para ahli penasehat yang ada gelut, betul atau tidak?
Yang ada cari lut. Dia nggak terima dalil, dia kelut. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Ini saudara-saudara, untuk menggarisbawahi, mari kita kembali dengan doa untuk menghadapi hal-hal yang memang timbulnya kesesatan. Terutama saya memberikan satu saran dengan hadis Nabi, jangan tinggalkan ulama, jangan tinggalkan majelis. Oh, kalau ditanya ulama yang bagaimana? Ulama ahli sunnah wal jamaah. Betul? Iya, jangan pakai nanya ulama yang bagaimana. Jangan semua ulama diikuti, nggak perlu. Sebab ini hidayah biadillah. Tapi saya perlu jelaskan ulama ahli sunnah wal jamaah. Kita nggak perlu mencaci. Betul? Ikutin. Ada asal-asalnya. Jangan ilmunya aja, ambil barokahnya. Jadi saudara-saudara, perlu keperhatian saya pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita bersama-sama mendapat pertolongan Allah. Kalau sudah kita jauhkan ulama, ustadz-ustadz masuk kampung yang membaca maulid, membaca doa, yang mendidik Al-Quran dengan jelas tajwidnya, dan Quran itu dihormati karena ada kalam Allah. Kalau sudah kita tidak dekatkan, atau umat tidak mendekat, ibu-ibu tidak mendekat, maka yang terjadi akan timbul bala tiga bencana. Akan diangkat pemimpin Anda, orang-orang zalim, tanpa ada dugaan mayoritas umat Islam. Betul? Betul? Terjadi bukan kekalahan, keteledoran, kurang kekompakan, banyak sumber. Kemudian apa yang terjadi? Disitulah kezaliman yang tidak bisa kita salahkan atau bisa kita luruskan. Itu pun suatu pekerjaan. Yang kedua, Allah angkat keberkahan, yarfa'u min kasbihim barokah, diangkat keberkahan. Ini apalagi jual beli sama bank, tidak ada kemampuan untuk bayar, mungkin membengkak. Ini karena kurang kekompakan dalam ekonomi umat Islam yang mayoritas, bahkan dimanfaatkan orang-orang yang minoritas. Ini sejarah. Yang ketiga yang mengerikan, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Dia keluar dari dunia tanpa membawa iman. Ini yang saya kira dalam peringatan Maulid, Nabi sangat sayang, sangat cinta kepada umatnya, sehingga dalam surat Al-Duha tambahan, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Nabi Muhammad mendengar ayat ini dari Sayyidina Jibril. Allah perintahkan, sampaikan wahai Sayyidina Jibril kepada kekasihku, apa saja yang dia mau, yang dia redha, kekasihku aku akan berikan. Lalu Nabi Muhammad dengan penuh air mata keluar, izan la arda wa wahidun min ummati finnar. Ya Jibril, sampaikan kepada Allah, aku tidak ridho, aku tidak senang, aku tidak ingin kalau ada umatku satu masuk cemplung ke neraka. Ini hadirin siap minta kecintaan Allah, minta kecintaan Nabi, ngemis tiap malam, ya Allah cintai aku, ya Allah aku mohon cintamu ya Allah, dan cinta kekasihmu, dan cinta orang-orang yang mencintai engkau. Ini doanya Nabi Daud alaihissalam. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa amal alladhi yuballighuna hubbak. Dan jadikan amal-amal kebaikan ini yang menyebabkan mendapat kecintaanmu ya Allah. Ini saudara-saudara yang mau pulang silakan dah. Insyaallah panjang umur ya. Yang kedua, Nabi saking ingin umatnya semua masuk surga, didoakan kullu ummati yadkhuluna jannah, supaya bapak-bapak lebih tahu bahwa Nabi sayang kepada umatnya. Nah ini, jangan Nabi dibilang begini, suka begini, kelebihan tentang dunia. Semua umatku masuk surga kata Nabi Muhammad SAW. Illa man abal, kecuali yang nggak mau, susah. Kalau udah nggak mau, ini ada hakikat. Tapi Nabi terus bermohon. Gila Umayyah, ya Rasulullah, sahabat kaget. Waktu Nabi bersabda, mendengar sahabat bertanya, siapa orang yang nggak mau masuk surga? Aneh. Kayak kita mah. Qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Kata Nabi Muhammad,
umatku yang taat kepadaku, yang ikuti petunjuk yang aku bawa dari Allah, dia mengikuti ajaranku, dia beriman kepadaku, dia berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Rasul, sedikit demi sedikit. Dari assalamualaikumnya dia tidak tinggalkan. Ibu, assalamualaikum. 100. Harus begitu Pak, dibuktikan supaya ingat, nanti Allah kasih ingat. Ini contoh kecil ya. Begitu para aulia, para sholihin, sholihat, sampai perutnya nggak merasa lapar karena ingat selalu kepada perjuangan Nabi Muhammad, sehingga umat merasa dicintai dengan doanya. Tatajafa junubuhum 'anil madajih yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Dia keluarkan itu infak. Ini ilmu jadi imam. Dia sedekah karena ya Allah Maha Kaya, diganti sama Allah. Ada yang kasih hadiah tanah, kenapa? Tanamannya dong, sedekahnya. Betul apa enggak? Mau pulang dikasih tuh orang yatim, duitnya banyak, betul apa enggak? Dikasih, ditanya muridnya, ente ada apa enggak nih? Ditanya, ada nggak buat ongkos? Karena mukanya pucat nih murid, ngasih guru. Betul apa ya? Kita tanya bahasa perhatian, lebih dari uang diperhatikan, doa. Sampai dia nangis tuh murid. Saya kasih tapi Habib bilang saya ada, malah ditambahin tuh buat di rumah. Karena kasyaf ini batin. Ittaquwala fi nafsil mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Tambang boleh, ya mespon, betul. Betul. Tapi kalau malam dia buang itu kasurnya, dia tinggalkan bininya, dia tinggalkan bantal, yang dia ingat Nabi dan orang tua, dan dia berdoa kepada Allah. Alizkulli wali-walidaika. Gaduh-gaduh, mau berwaktu jadi apa yang saya ingat saya keluar. Bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tuamu. Oh nggak sempat datang, doakan orang tuamu tengah malam, jangan bini diplokin, betul apa enggak? Bini sakit ditongkrongin. Ini bukan nyinggung, jangan tersinggung. Terutama Ustadz Mahmud Ananda dan Mudrik Habib doakan ini sebagai terakhir. Saya sampaikan takut kelamaan ini. Ya, biar Habib sampai jam 2, betul? Ya, so, ya. Jadi saya barakahnya Habib bisa ngomong tadi, saya waktu di situ ngantuk, ngomong apa saya nggak tahu. Saudara-saudara, ini sirnya para hafaid dari Jawa Timur, dari Bekasi, ya. Kita suhusnudon. Kejelekan umat Islam itu banyak kebaikannya. Keburukan umat Islam itu lebih bagus daripada orang-orang yang belum bersyahadat, tidak diterima doanya. Konsekuen aja kita, betul enggak? Lah, disanjung-sanjung sampai liwat batas sama guru lupa. Murtad agama ada, murtad ilmu ada. Ini yang paling bahaya, murtad ilmu. Kalau murtad agama syahadat lagi beres, betul enggak? Betul enggak? Gurunya enggak disebut, gurunya la rabbi, la rabtu rabbi. Kalau tidak ada guru, saya tidak kenal Allah yang sebenarnya. Saya kira begitu. Sebagai spirit ya, mari kita berdoa insyaallah supaya Indonesia jauh dari musibah, amin. Kita berdoa pemimpin-pemimpin kita supaya menyatu dengan ulama, keharmonisannya ada. Ini yang saya sumbangkan di tempat ini, dan untuk semuanya yang hadir di sini, mari kita sama-sama ta'awun, saling tolong menolong. Kalau ada kesalahan, saya manusia, saya lepas kesalahan, namun tujuannya untuk kebaikan, amin. Semoga insyaallah Indonesia 2014 insyaallah dalam keadaan damai dan dipelihara, dijaga oleh Allah Jalla Jalaluhu Azza Sya'nuh, sehingga kita mendapat keharmonisan persaudaraan dalam saudara, satu bangsa, satu agama. Dan Allah wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya ingin ngomong panjang tapi napas ngos-ngosan. Iya. Malum soalnya baru satu bini, kalau dua kan napas kapir, Pak. Ini nahan. Iya, nahanlah. Ya, makanan kurang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah untuk tausiah yang pertama. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil pelajaran apa yang disampaikan oleh Syekh Walid Al-Qadiri. Kemudian untuk tausiah yang terakhir, mungkin nanti insya Allah akan diselingi oleh infak ya. Nanti kita dari panitia rencana malam hari ini akan memungut infak daripada jamaah yang hadir di sini, yang mana infak tersebut nanti diperuntukkan untuk pembangunan TPU. Nanti hasil sedekahnya nanti langsung diserahkan oleh ketua TPU yang sudah diwakafkan oleh Habib Abdurrahman. Nanti kodenya akan ditandai oleh penceramah kita yang kedua. Hanya bagi jamaah yang hadir siap-siap dibuka kantongnya selebar-lebarnya untuk amal ibadah kita nanti di akhirat. Baik, Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah maulid yang berbahagia, untuk sesi yang kedua insyaallah akan disampaikan oleh Al-Habib Ahmad Baghir bin Abdullah Al-Atos. Abdullah ya, Habib Abdullah bin Husain bin Toha Al-Hadad. Kepada Al-Habib Sallallahu Syukura. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa ahsanu min kalam tara kata aini, wa ajmalu min kalam taridan nisa'u, khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin, khataman nabiyyin wa imamil mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. أما بعد، يقول الله تعالى في مصحف تنزيله وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من آثار السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. يقول الله تعالى أيضا في آية أخرى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم وليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا.
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغاني. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم علموا أولادكم فإنكم مخلوقون لزمان غير زمانكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب حضرة المحترمون jami'an kulluhum. Majelis maulidnya junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sekaligus dibarengi akikah pada malam hari ini, yaitu yang bernama Arisman. Mudah-mudahan yang diakikahkan ini kelak menjadi anak yang soleh, berguna bagi agama, bangsa dan negara, khususnya harapan kedua orang tuanya. Para habaib yang hadir kesempatan pada malam hari ini, di antaranya selaku wasilah saya yang menghubungi saya, Al-Habib Abdurrahman Al-Idrus beserta saudara beliau yaitu saudara Ali, dan kemudian Ustadz Samsul Bahri, dan kemudian di antaranya Sudarno yang datang ke tempat saya Tambun Selatan dengan intinya untuk memenuhi undangan menghadiri acara pada malam hari ini. Kita doakan wasilah-wasilah ini semoga senantiasa Allah panjangkan umur dalam keadaan sehat walafiat, diberkahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang sama-sama kita hormati selaku sahibul bait pada malam hari ini, Al-Mukhtaram Bapak Suyono beserta Ibu Sumarni, yang sengaja mengundang kita dengan intinya mengharapkan doa restu. Semoga akikah yang diikrarkan pada malam hari ini dikabul dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para habaib, di antaranya Al-Habib Bagir Al-Attas, Al-Habib Umar Al-Haddad, Al-Habib Ahmad Al-Attas. Mudah-mudahan para habaib juga ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga yang sama-sama kita hormati yang baru saja menyampaikan tausiahnya kepada kita, Al-Mukhtaram Syekh Ghalib Al-Katiri. Mudah-mudahan beliau juga insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Saya tidak lupa kepada tim kameramen pada malam hari ini. Mudah-mudahan juga tim kameramen semoga dalam keadaan sehat walafiat. Saya tidak lupa kepada tokoh masyarakat beserta jajarannya, aparatur pemerintah, mungkin di sini ada kepala desa mungkin yang merapat, atau mungkin dari perwakilan ketua RT, ketua RW beserta jajaran yang berbahagia, remaja dan remaji, hadirat Bapak Ibu semua yang hadir, insya Allah yang cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesempatan malam yang sangat berbahagia ini, marilah bersama-sama kita manjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa terlimpah dan tercurah kepada penghulu besar, pemimpin dunia dan akhirat, Nabiuna al-Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad, segenap kaum keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya, termasuk kita semua yang hadir pada malam hari ini yang insya Allah tahun 2014 masih menjadi umatnya Rasulullah. Mudah-mudahan kelak besok harapan terakhir kita di padang mahsyar, semoga kiranya ini kita termasuk orang-orang yang diakui sebagai umatnya Rasulullah, mendapat syafaatnya Rasulullah, mendapat telaganya Rasulullah, dapat bernaung di bawah benderanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
berkat ridha Allah, insya Allah yakin bahwa kita ini masuk di mana surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak dan saudara-saudara para hadirin, pada malam hari ini kita diajak lewat peringatan Maulid sekaligus akikah. Intinya malam hari ini malam Minggu kita diajak silaturahmi lewat acara akikah yang dibarengi Maulid. Mudah-mudahan bubar daripada peringatan ini yang diakikahkan tuan rumah kita semuanya hadir, masing-masing pulang bawa berkah, membawa berkah yang betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita semua pulang dari sini masing-masing hajatnya dikabulkan oleh Allah, masing-masing permohonannya dikabulkan oleh Allah. Bahkan yang saya dengar ada satu di sini tempat pewakapan atau tempat pekuburan kita pulang ke hadirat Allah. Mudah-mudahan apa nanti daripada peristiwa atau acara tersebut ini Allah punya urusan kembali kepadanya, dikabulkan insyaallah ta'ala. Bapak-bapak dan saudara-saudara para hadirin, tadi bersama-sama kita baca maulid, baca sholawat. Nah ini ajaran yang betul-betul nyambung ajarannya ke Nabi kita Muhammad, nyambung ajarannya ke Rasulullah. Kalau tuan rumah malam hari ini bukan akikah, baca maulid, artis aja diundang, penuh nggak selapangannya? Penuh, betul atau tidak? Penuh. Zaman sekarang orang kalau mau ulama nggak ngeh, sama kiai nggak open, kalau artis buju buset. Ulama jadul, Habib jadul, artis bukan keren. Nah kalau seandainya umat Rasulullah udah bangga sama artis jauh daripada ulama, ini bencana. Allah sudah ala Sayyidina Muhammad. Ini contoh buat sahibul bait. Baca maulid, berselawat kepada Rasulullah, membaca manakib cerita Nabi kita Muhammad. Ini yang betul diterapkan. Mudah-mudahan kita berkah. Nggak pakai mudah-mudahan, yakin aja deh. Bu, kalau seandainya ini malam ada artis, penuh nggak di lapangan? Penuh. Artis taruh di sini penuh. Mandang artis nggak ibadah, mandang ulama yang ibadah. An-nazar ila wajhil alim ibadah. Memandang wajah orang alim itu ibadah. Mandang wajah orang alim ibadah. Bersyukur, berselawat sama Nabi, berselawat sama Rasulullah. Sallu alayya haitsuma kuntum fa inna salatakum tablaghani. Berselawatlah kalian di mana saja berada, niscaya selawatmu itu sampai kepadaku. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bacanya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Tapi ada sekelompok yang melarang selawat, betul nggak? Selawat nggak usah dibaca, selawat bid'ah, yang bid'ah congoran loh punya. Justru kalau nggak ada selawat, nggak ada dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laulaka lama khalaqaka, tidak kuciptakan dunia ini ya Muhammad kalau bukan karena engkau, nggak ada dunia. Dunia nggak ada. Dulu zaman kita masih pada ngaji malam Jumat, baca maulid, baca yasin, betul nggak? Sekarang baca maulid takut orang. Baca maulid takut bid'ah.
Justru bid'ah ini yang ada di Pulau Jawa dulu belum sembahyang nyembah pohonan gede, nggak boleh di pohonan gede, false bid'ah tuh. Masang ancak bid'ah. Naruh kopi pahit, kopi manis, bubur blok. Kopi pahit, kopi manis itu bid'ah. Dihapus sama para wali supaya diganti dengan acara-acara ini yang nyambung ke ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Sebelum ini berlanjut, yuk kita baca sholawat, angkat sorban. Ini waktunya udah hampir malam, ya. Kita poin-poin aja. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi' عشان ودرجي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع عشان وجه ربي فانفنا ببركتهم وحدنا الحسنى بحرمتهم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع عشان وجه نعرف البطها وتعرفنا وصفا والبيت يألفنا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع عشان ودر كل بيت المصطفى تريد هم أمان العهد فاتكري يا رسول الله سلام عليك يا رفيع عشان ودر ومنا في طريقتهم ومؤافاتهم من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع عشان ودر من قبل فرجا ربع ذي المن قبل فرجا